beberapa gejala umum krisis seperempat abad. Mereka sering merasa bingung, kecewa, takut, cemas, tidak pasti mengenai masa depannya. Kita akan membahas mengenai quarter life crisis alias krisis seperempat abad yang sepertinya sedang marak dibicarakan dan dialami oleh orang-orang muda usia 20-an hingga 30-an tahun. Saya akan membagi pembahasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama akan ada penjelasan mengenai pengertian, gejala, penyebab, serta siapa saja yang rentan mengalami quarter life crisis. Sementara di video kedua akan ada penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi quarter life crisis. Quarter life crisis alias krisis seperempat abad adalah periode pencarian arah, makna, dan kualitas hidup seseorang. Istilah ini untuk pertama kalinya dituliskan oleh Abby Wilner di tahun 1997 dalam bukunya berjudul Quarter Life Crisis: The Unique Challenges of Life in Your 20s. Biasanya ada beragam kejadian dan pilihan hidup di usia 18 hingga 30-an tahun yang berpotensi mengakibatkan krisis seputar karir, relasi sosial, percintaan, situasi finansial, dan tujuan hidup seseorang. Setelah dia memasuki dunia nyata, baik setelah ia lulus dari perguruan tinggi dan atau setelah ia keluar dari rumah orang tuanya. Ada beberapa gejala umum krisis seperempat abad. Mereka sering merasa bingung, kecewa, takut, cemas, tidak pasti mengenai masa depannya. Mereka mungkin merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai sekaligus tidak memiliki arah tujuan hidup. Mereka sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Mereka kurang termotivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mereka juga mungkin merasa tertekan, terisolir, dan kesepian. Mereka sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sesuai dengan keinginan sendiri atau sesuai tuntutan keluarga dan masyarakat. Mereka khawatir akan tertinggal dalam ketidakpastian hidup seorang diri. Mereka merasa tidak bahagia ketika menjalani rutinitas hidup saat ini. Mereka merasa rendah diri atau iri dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu mencapai impiannya, misalnya yang terbaca di sosial media mereka. Mereka bahkan kerap mempertanyakan eksistensi mereka sebagai manusia. Siapa saja yang rentan mengalami krisis seperempat abad? Pertama, lulusan baru tetapi tidak atau belum bekerja meskipun memiliki gelar magna cum laude atau lulus dengan IPK sangat tinggi. Kedua, pekerja muda. Orang-orang yang mendapatkan pekerjaan impiannya setelah lulus kuliah tetapi menyadari bahwa kehidupan di ruang kantor yang bersekat-sekat ternyata membatasi kreativitas mereka. Mereka berpikir dapat membuat perubahan, tetapi peraturan dan budaya perusahaan yang kaku membuat mereka tidak berbahagia. Ketiga, orang-orang yang sangat bersemangat dan cerdas tetapi merasa tidak mencapai potensi mereka atau merasa tertinggal dibandingkan rekan-rekan seusianya. Keempat, orang-orang yang baru saja belajar memulai hidup mandiri dan belajar mengatasi kesulitannya tanpa bantuan orang tua. Kelima, orang-orang yang mengalami masalah finansial sementara karir atau pekerjaan sekarang pun tidak mencukupi kebutuhan mereka. Keenam, orang-orang yang sedang membuat keputusan pribadi atau profesional yang akan bertahan dalam jangka waktu lama. Ketujuh, orang-orang yang sedang menjalani hubungan romantis serius untuk pertama kali atau yang mengalami putus cinta setelah menjalani hubungan serius sekian lama. Atau orang-orang yang sedang mengevaluasi ulang hubungan pribadinya setelah menjalin hubungan sekian lama di masa yang lebih muda dan menemukan beberapa orang baru. Barangkali mereka merasa telah melampaui pasangan mereka atau percaya bahwa orang lain mungkin lebih cocok untuk mereka. Penyebabnya apa? Pertama, banyaknya pilihan dalam hidup. Selepas dari bangku kuliah, ada berbagai pilihan yang mungkin Anda temui. Mulai dari pilihan melanjutkan studi, bekerja pada orang lain atau berwirausaha, atau memutuskan menikah. Kedua, ekspektasi dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, hidup bersama orang lain adalah hal yang sangat wajar. Di antara Anda ada keluarga, teman-teman, hingga pasangan hidup. Namun tidak jarang mereka punya harapan atau ekspektasi tersendiri terhadap Anda yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi atau harapan Anda sendiri. 3.
Makin sedikitnya teman dan pendukung terdekat. Saat Anda masih bersekolah, jumlah teman Anda banyak. Mulai dari teman sekolah, teman les, teman bimbel, teman berantem, sampai teman dari teman-teman Anda. Dan dengan mereka, Anda bisa menjadi diri sendiri. Marah, senang, Anda bisa bersikap terbuka dengan teman-teman. Dengan mereka, Anda bisa menjadi diri sendiri. Anda bisa marah, Anda bisa senang dan tertawa terbahak-bahak. Anda bisa menjadi apa saja tanpa mendapatkan penilaian yang berlebihan. Anda juga bisa mendengar komentar jujur, respon jujur atas hal-hal yang Anda ucapkan dan lakukan dari teman-teman Anda. Salah ya ditegur, bagus ya dipuji. Namun, seiring berjalannya waktu, satu persatu dari teman-teman Anda mungkin menghilang karena kesibukan dan urusan mereka masing-masing. Jadi, makin berasa sendirian lah kira-kira begitu. Yang keempat, keberhasilan orang lain, khususnya orang-orang dekat Anda. Waktu Anda masih bersekolah, target Anda tidak banyak. Mungkin Anda hanya bertarget menyelesaikan studi atau adu balap dengan teman-teman untuk menjadi juara satu di kelas. Di bangku perkuliahan juga kurang lebih serupa. Anda mungkin berlomba mencapai IPK setinggi-tingginya, sepertinya menjadi target bersama dari banyak orang yang memang berminat belajar. Namun ketika Anda sudah berada di tengah masyarakat, entah ketika Anda ada di dunia kerja atau di dunia sosial, Anda dan teman-teman mengalami ragam keberhasilan yang berbeda satu sama lain. Ada yang berhasil dalam karirnya, dalam waktu singkat mencapai posisi bagus sebagai manajer misalnya. Ada yang cepat sekali mendapatkan keuntungan dari usahanya, walaupun bisa jadi karena dia kecipratan rejeki nomplok atas harta warisan orang tuanya. Ada juga yang tidak susah-susah menemukan kekasih hati dan seperti cerita dongeng, mereka hidup bahagia selamanya. Hal-hal seperti itu bisa loh membuat Anda mengalami guncangan atau minimal merasa iri atas pencapaian mereka. Saya selesai dengan bagian pertama, nantikan kelanjutannya di video kedua minggu mendatang. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.